Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yuhao dan Susan Si bertukar pandang dan mereka segera merasakan keanehan di mata masing-masing. Kekhawatiran yang ditunjukkan oleh kakak perempuan tertua mereka kepada kakak laki-laki tertua tampaknya agak aneh dan tidak biasa. Bebe memaksakan senyum dan berkata, "Tenang kakak Sena tertua, aku baik-baik saja." Zhang Lisuan tampaknya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menarik emosinya sedikit saat dia mencubit pergelangan tangan Bebe untuk memeriksa luka-lukanya. Wang Qi berjalan bersama dengan Zhang Lisuan, namun dia berjalan ke sebelah Yuhao dan menatapnya sebelum matanya berpaling secara alami, seolah-olah dia sedang menatap orang asing. "Bagaimana kabarmu, Kier?" Wang Qi tidak repot menyapanya, tetapi Yuhao harus menyambutnya karena dia telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Selain itu, dia merasa berutang sesuatu padanya. "Aku sudah sangat baik," jawab Wang Qi dingin. Sepertinya dia tidak sangat baik dari cara dia menanggapi. Oh, Yuhao tidak tahu harus berkata apa lagi dan dia memberikan jawaban sederhana padanya. Zhang Lisuan menyimpulkan pengamatannya terhadap tubuh Bebe dengan ekspresi serius di wajahnya. "Organ-organmu hampir berada di posisi yang berbeda dan kamu telah dihantam dengan kekuatan jiwa yang kuat dan aneh, gelap, jahat dan menakutkan. Apakah kamu bertemu dengan Mas Roh Jahat?" Semua orang terkesan ketika mereka mendengarkan kata-katanya. Analisis Zhang Lisuan singkat, akurat, dan to the point. Dia memenuhi namanya sebagai kakak perempuan tertua di halaman dalam. Bebe mengangguk sambil menurunkan suaranya dan berkata, "Aku baru saja akan mencari kalian. Masalah ini harus dilaporkan ke akademi secepat mungkin, sehingga akademi dapat membuat persiapan yang diperlukan. Kultus roh suci itu benar-benar telah muncul." Bebe menceritakan peristiwa dari hari sebelumnya secara rinci dan dia menunjukkan keberadaan harimau kalajengking Doulo. Namun anggota Sekte Tang sedikit terkejut bahwa Bebe tidak menyebutkan Tang Ya dan dia hanya berbicara tentang bagaimana dia merasakan ada sesuatu yang salah tentang seorang monster jiwa yang dia temui dan bagaimana orang lain itu berhasil menyergap dan menangkapnya saat lengah dan saat dia bagaimana dibuat terluka. "Ini sangat penting. Kita harus segera melaporkannya ke akademi. Kamu terluka sangat parah. Haruskah aku mengirimmu kembali ke akademi?" Zhang Lisuan berbicara dengan ekspresi sangat prihatin di wajahnya. Bebe memaksakan tawa dan menggelengkan kepalanya. "Kamu adalah ketua tim perwakilan akademi. Jadi bagaimana kamu bisa pergi? Lihat, lebih jauh lagi. Kondisiku telah stabil. Jadi dengan beristirahat, mungkin aku akan pulih di sini. Jangan khawatir. Tidak mungkin aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Aku telah menyerahkan komando kepada Yuhao." Zhang Lisuan menatap Bebe sebelum dia melirik Yuhao yang ada di kursi roda. Dia merasa sedikit tidak berdaya dan jengkel. "Kalian, apa yang bisa aku katakan tentang kalian berdua, Bebe? Kamu bukan orang yang biasanya ceroboh. Kenapa kamu?" Bebe menatapnya dan Zhang Lisuan tersegun sejenak. Sebelum dia menyadari bahwa dia sepertinya terlalu banyak berbicara kali ini, dia berdiri dan berkata, "Tolong istirahatlah. Aku akan melaporkan masalah ini kepada akademi sekaligus. Ayo, pergi Kier." Wang Qi tidak mengatakan apa-apa dan dia bahkan tidak menyapa anggota Sekte Tang lainnya saat dia mengikuti di belakang Zhang Lisuan dan meninggalkan ruangan. Kamar menjadi sunyi begitu Zhang Lisuan dan Wang Qi pergi. Sementara Susan Si, Yuhao, dan Wang Dong semua menatap Bebe. Bebe merasakan merinding merobek tubuhnya dari pandangan mereka. Dia berdiam dan berkata, "Mengapa kalian menatapku seperti ini?" Susan Si menatap langit-langit dan menghela nafas panjang. "Aku awalnya percaya bahwa perempuan
hanya akan menghancurkan seseorang sepertiku. Sangat tampan, romantis dan elegan, alami dan tidak terkendali. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu, baby, kamu yang memiliki hidung kecil dan mata kecil, memiliki rahasia seperti ini. Jika kamu tidak terluka, kakak tertua kita tidak akan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Aku tidak akan bisa mengatakannya. Aku tidak tahu bahwa kamu dan kakak perempuan tertua memiliki hubungan yang rumit. Ekspresi canggung melintas di wajah baby. Omong kosong, jangan mengutarakan nama dan reputasi bersih kakak perempuan tertua dengan yang tidak masuk akal. Susansi tertawa dingin dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa seperti orang lain yang tidak mengenal kamu sebaik aku? Jelas bahwa sorot matanya tidak baik begitu dia berjalan masuk dan menyadari bahwa kamu telah terluka. Kapan kakak tertua pernah melihat orang lain dari halaman dalam seperti itu? Sorot matamu pada saat itu tampak seperti semua yang terjadi adalah benar dan sesuai harapan. Ini membuktikan bahwa kamu sudah memperkirakan respon ini sejak kamu melihatnya. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan hubungan rahasia antara kalian berdua? Wow, baby, kamu menyembunyikan sesuatu seperti ini dari saudara terbaikmu. Bahkan aku tidak tahu tentang ini, bahwa kamu telah melakukan sesuatu bahkan untuk kakak perempuan tertua. Ceritakan semuanya sekarang juga. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu meskipun kamu sedang terluka parah seperti ini. Bebe menatap ekspresi marah kesal di wajah Susansi dan berbalik ke arah Yuhao dan Wang Dong-er yang juga menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Oh, reputasiku kakak perempuan tertua mengacau karena dia terlalu khawatir. Susansi bersandar di samping tempat tidurnya dengan ekspresi gosip di wajahnya cepat. Beritahu kami, apa yang telah terjadi antara kamu dan kakak perempuan tertua? Kamu selalu begitu sedih dan cemas tentang Xiaoya. Jadi kapan kakak Sena tertua memasuki hatimu? Bebe tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia ini lagi. Dia menyesuaikan ekspresi di wajahnya dan berkata, aku akan memberitahu karena kalian sudah menyadari ada sesuatu yang terjadi. Namun, kalian harus merahasiakannya karena ini menyangkut nama dan reputasi kakak perempuan tertua. Siapapun yang membocorkan ini tidak akan lagi menjadi saudaraku. Baik, Wang Dong-er adalah orang pertama yang setuju. Dan tanpa ragu sama sekali sudut mulut Bebe berkedut ketika dia berkata itu sama bahkan untuk saudara perempuanku. Wang Dong-er terkikir dan berkata, kakak laki-laki tertua, kita harus selalu menikmati berkah dan menanggung kesialan bersama. Mengapa aku tidak memanggil semua orang di sini? Apakah kamu pikir kakak senior ketiga dapat menyembunyikan sesuatu seperti ini dari kakak senior keempat? Aku telah memilih teman yang mengerikan. Bebe berseru saat kalah. Hecaito, Jiang, Nana dan Xiao Xiao dengan cepat berkumpul. Nana, Cico Chen dan Jing Xian pada akhirnya tidak sedekat mereka. Mata indah Jiang, Nana dan Xiao Xiao bersinar ketika mereka mendengar ada rahasia antara Bebe dan kakak perempuan tertua mereka yang harus mereka ketahui. Ini adalah tampilan klasik yang sudah bergosip dan usil. Dan bahkan Hecaito yang biasanya diam dan sederhana langsung penuh kejutan. Kalian tidak bisa memberitahu orang lain, Bebe berseru dengan menyakitkan. Sungguh tidak ada orang lain yang bisa tahu tentang ini. Kenapa kita tidak membiarkannya saja ini? Kalian bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa, seru Bebe. Namun ekspresi saudara dan saudarinya berubah aneh. Baiklah, aku akan mengatakannya. Mata semua orang tampaknya seperti akan meledak dengan api. Bebe merasakan semua tekanan dan dia tidak punya pilihan selain menceritakan kepada mereka tentang kisahnya dengan Zhang Lisuan. Sebenarnya, kakak perempuan tertua diatur untuk menikah denganku. Nampak sang mata lain di ruangan itu melebar dengan satu kalimat ini. Apel yang dipegang oleh Susansi di tangannya jatuh dan mengenai wajah Hecaito yang ada di sampingnya. Hecaito mengepalkan jari-jarinya karena terkejut dan kekuatannya yang sangat besar meninggalkan deretan alur di bingkai tempat tidur.
Yuho merasakan tubuhnya bergetar dan dia hampir meluncur keluar dari kursi rodanya. Wang Dong'er menutup mulutnya dengan tangannya agar tidak berseru keras. Jiang Nanan menjerit dan terengah-engah, sementara Xiao Xiao meraih lengan He Chaito sekencang yang dia bisa. Jelas bahwa dia sama terkejutnya dengan orang lain. Perjodohan. Mulut Susan si terbuka begitu lebar sehingga telur angsa bisa dimasukkan ke dalamnya. Siapa yang berani berpikir bahwa kepala murid halaman dalam Akademi Shrek, orang yang semua orang sebut dengan hormat sebagai kakak perempuan tertua, orang yang bergabung dengan Paviliun Dewa Laut pada usia 30 untuk menjadi salah satu anggota dewan. Sang Lisuan sebenarnya diatur untuk menikahi BB. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tidak dapat dipercaya. Ini hanyalah sesuatu yang hanya bisa ada dalam fantasi. BB menarik wajah panjang. Ya, kalian semua mendengar itu dengan benar, dan aku tidak mengatakan kesalahan. Kakak perempuan tertua diatur untuk menikahiku. Ceritanya panjang dan aku harus mulai dari 20 tahun yang lalu. Susan si menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Tidak apa-apa, kita tidak terburu-buru. Kamu dapat mengambil waktu kami. Yuho menatap BB dengan mata terbuka lebar dan rahangnya mengendur. BB melotot ke arah Susansi dan berkata, "Ibuku meninggal pada hari aku dilahirkan karena kelahiran yang sulit ayahku. Terlalu tertekan dan dia mengambil tugas yang hampir mustahil dari Shrek, melawan keinginan kakek dan pergi. Dia belum pernah kembali sejak saat itu. Dan aku menjadi yatim piatu. Keluargaku hanya memiliki satu putra, dan leluhurku telah memutuskan bahwa semua putra akan mengikuti nama keluarga ibu mereka. Kematian orang tuaku berdampak buruk pada kakek, dan dia memperlakukanku seperti putranya selama periode waktu itu, seolah-olah aku adalah hal terpenting di dunia. Kakak perempuan tertua sebenarnya dibawa kembali oleh salah satu guru akademi, dan kakek bertemu secara tidak sengaja. Kakak perempuan tertua memiliki pandangan kosong di matanya saat itu, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia berasal dari salah satu keluarga bangsawan Kekaisaran Tianhun, tetapi mereka disergap dan diserang oleh keluarga bangsawan lain, dan seluruh keluarganya dimusnahkan. Dia berada di bawah tempat tidurnya saat dia bermain petak umpet dengan ibunya ketika bencana melanda, jadi dia berhasil menghindari kematian. Ibunya jatuh ke tanah di samping tempat tidurnya dan bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menutupi tempat tidur saat dia menarik nafas terakhirnya, bahkan menempatkan tangannya untuk menutupi mulut putrinya. Kakek memeriksa tubuhnya setelah mendengar tentang keadaannya, dan dia menemukan bahwa kakak perempuan tertua memiliki bakat besar dalam hal jiwa bela dirinya. Dia memiliki kekuatan jiwa yang penuh, sesuatu yang sangat jarang terlihat, dan dia juga memiliki cincin jiwa 100 tahun. Dia sudah menembus peringkat ke-20. Dia menduga bahwa kakak perempuan tertua adalah masa depan keluarganya, dan keluarganya ingin melakukan semua yang mereka bisa untuk memupuknya. Kakak perempuan tertua hanya sekitar 11 atau 12 tahun, tetapi dia tahu tentang Akademi Shrek. Dia berlutut di hadapan kakek dan memintanya untuk membalaskan dendam. Kakek masih belum pulih dari kematian orang tuaku, jadi dia menyetujui permintaannya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa Akademi Shrek akan mengasuhnya dan mengeluarkan potensinya. Dia memiliki satu syarat, dan itu adalah dia harus menjaga Akademi Shrek selama sisa hidupnya, dan dia harus menjadi pengantinku. Kakak perempuan tertua membuat sumpah tanpa ragu-ragu sama sekali. BB berhenti sejenak dan berkata, "Aku pikir kalian bisa menebak apa yang telah terjadi setelahnya." Kakek membalaskan dendamnya, dan kakak perempuan tertua tetap di akademi untuk berkultivasi sekeras yang dia bisa. Dia berhasil mencapai tempatnya sekarang. Ketika aku tumbuh dewasa, kakek mulai tenang dan dia menyesal memaksa kakak perempuan tertua untuk bersumpah. Dia menyebutkan lebih dari sekali bahwa kakak perempuan tertua
tidak harus menjunjung tinggi sumpahnya itu. Lagi pula, dia lebih dari 10 tahun lebih tua dariku dan menungguku tidak praktis atau realistis sama sekali. Namun, kakak perempuan tertua bersikeras untuk mempertahankan sumpahnya. Dia memberitahu kakek bahwa dia akan tetap menjadi pengantinku, apapun pilihan yang akan kubuat di masa depan. Jika aku tidak menyukainya, maka dia akan melajang seumur hidup dan dia akan menyerahkan seluruh hidupnya ke Akademi Shrek sehingga dia bisa membalaskan kebajikan kakek. Wajah Jiang Nanan tampak sedikit tidak ramah ketika dia berkata, "Kamu sudah memiliki pengantin sejak kamu masih kecil dan kamu masih pergi untuk shoya." BB memaksakan tawa dan berkata, "Tapi aku tidak tahu tentang semua ini. Kakek memberitahuku tentang sumpah ini setelah aku bertemu dengan shoya dan aku merasa semuanya tidak bisa dipercaya. Aku baru berusia 14 atau 15 tahun saat itu dan kakak perempuan tertua sudah berusia 27 atau 28 tahun. Jadi usia kami membuat kami sama sekali tidak cocok satu sama lain. Selanjutnya aku yakin kalian tahu perasaan yang aku miliki untuk Shoya. Yang bisa aku lakukan hanyalah berdebat dengan kakek. Dan saat itulah aku memutuskan untuk pindah dari halaman dalam. Setelah itu, kakek memberiku lampu hijau dengan Shoya karena akademi berutang pada Sekte Tang. Kakek berbicara kepadaku tentang ini sekali lagi sebelum dia meninggal dan dia memintaku untuk bersikap lebih baik kepada kakak perempuan tertua dan dia berkata bahwa dia telah mengecewakannya. Aku pernah mencarinya sehingga kita bisa meluruskan segalanya. Ada banyak pelamar berbakat di dalam akademi yang naksir padanya dan aku akan benci melihat dia tetap melajang selama sisa hidupnya karena sumpah keterlaluan yang dia buat bertahun-tahun yang lalu. Tetapi kakak perempuan tertua sangat keras kepala dan dia berkata bahwa aku tidak harus menikahinya, tetapi dia tidak akan pernah membelot pada sumpahnya dan dia melambaikan lengan bajunya dan pergi setelah itu. Meskipun aku tidak berpikir aku melakukan kesalahan, aku masih merasa sedikit bermasalah padanya, namun aku tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga dia akan melupakan sumpah itu selama bertahun-tahun. Meskipun Shoya tidak pernah berada di sisiku, tidak ada ruang tersisa di hatiku untuk mengakomodasi orang lain. Ekspresi BB sedikit canggung, penuh dengan konflik dan kesulitan. Wang Dong bertanya kakak laki-laki tertua, apakah kamu tidak memiliki perasaan apapun pada kakak perempuan tertua? BB menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja ada. Dia adalah orang yang merawatku ketika aku tumbuh dewasa dan aku tidak pernah punya ibu. Kakak perempuan tertua adalah seperti seorang ibu atau seperti kakak perempuan bagiku. Dan dia adalah wanita terpenting kedua di hatiku setelah Shoya. Satu-satunya masalah adalah bahwa perasaan yang aku miliki itu tidak romantis dan hanya hubungan kekerabatan antara kakak perempuan tertua dan aku. Kalian harus membantuku memecahkan masalah ini. Apa sebenarnya yang bisa aku lakukan sehingga tidak akan menyakitinya, namun masih memberinya masa depan yang hebat yang dia layak dapatkan? BB memandang sekeliling pada semua orang, bersemangat dan penuh harapan. Mata semua orang menjadi sedikit aneh. Bagaimana teka-teki ini bisa diselesaikan? Yo berdeham dan berkata, kompetisi akan datang dalam 2 hari kakak. Apa saranmu? Kakak senior tertua. Sudut mulut BB berkerut dan dia mengamati yang lainnya dan menyadari bahwa mata mereka melayang kemana-mana kecuali dirinya. Dia membentak, banyak dari kalian dan tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Hecha itu terkekeh dan berkata, bukan orang luar. Untuk menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti ini, bagaimana kami dapat membantumu kakak laki-laki tertua? BB jengkel, baiklah. Jangan membicarakan hal itu lagi. Tapi kalian tidak bisa berbicara sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun. Karena ini menyangkut reputasi kakak perempuan tertua. Katakan Yu Hao, rencana apa yang kamu miliki untuk kompetisi? Di tingkat tertinggi dari Hotel Minggue, Wang Qi berdiri menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat hampir setengah dari kota cahaya. Wang Qi berbalik dan menatap villa yang mewah dan luas.
Ada tatapan kosong di matanya saja bergumam. Apakah ini hadiah untuk kemuliaan Shrek? Apakah ini yang mereka raih dari musim sebelumnya? Ya, itu benar. Kita tidak akan tinggal di sini jika bukan karena kinerja sempurna mereka musim lalu. Yang benar adalah mereka yang layak tinggal di tempat ini dan bukan kamar sempit di lantai bawah. Zhang Lisuan berjalan membawa anggur. Apakah kau mau satu? Zhang Lisuan bertanya dengan polos. Wang Qier menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin hal-hal seperti itu mempengaruhi pikiranku. Zhang Lisuan berkata, kadang-kadang kamu harus belajar cara rileks. Kamu terlalu lelah. Aku sepertimu sebelumnya, tetapi aku menyadari setelah itu bahwa itu bukan cara untuk pergi. Dan itu akan mempengaruhi kultivasiku secara negatif. Kamu jauh lebih buruk daripada aku bertahun-tahun yang lalu. Emosimu sangat erat dan sangat tegang. Pasti ada yang salah jika kamu terus seperti ini. Aku tidak seperti itu. Penolakan Wang Qier dingin. Zhang Lisuan menatapnya geli dan berkata, kamu tidak seperti itu. Aku pernah di posisi itu dan aku terlalu akrab dengan keadaanmu saat ini. Kamu sepertiku bertahun-tahun yang lalu. Sejak kamu kembali dengan Yu Hao, aku belum melihat senyum muncul di wajahmu. Kamu selalu melamun ketika tidak dengan semua orang selama pelatihan. Itu pasti karena Yu Hao kan? Wang Qier sedikit membeku, tetapi tetap diam. Dia tidak berusaha memperdebatkan hal itu. Zhang Lisuan berkata dengan jelas, apakah kamu pikir punya peluang? Wang Qier masih diam, tapi tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Kamu tidak punya kesempatan. Aku tidak berharap kamu menjadi sepertiku. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.